wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Juga alhamdulillah baik, tapi anak saya sedang diare. Baik, terima kasih telah datang di Poliklinik Cinta Kasih. Di sini saya akan membantu Ibu dan Adik untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Zahro. Di sini saya ada waktu kurang lebih 30 menit untuk menjelaskan mengenai apa itu diare, pentingnya hidrasi pada saat diare, kemudian cara pembuatan larutan oralit untuk pertolongan pertama pada saat diare dan cara pemberiannya, dan tanda-tanda dehidrasi serta kapan waktu yang tepat untuk menemui dokter. Baik, kalau begitu kita mulai saja Ibu. Iya. Apa sih diare? Diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar dan tinja yang cair atau encer lebih dari 3 kali dalam sehari. Pada anak-anak, diare dapat mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit dengan cepat yang berakibat pada dehidrasi. Nah, hidrasi penting sebagai proses pengganti cairan tubuh yang hilang untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi tubuh yang optimal. Ketika anak mengalami diare, tubuh akan kehilangan banyak cairan dan elektrolit yang penting. Penggantian cairan ini penting untuk menjaga fungsi organ tubuh, kemudian mencegah dehidrasi, dan mempertahankan energi serta keseimbangan elektrolit. Kemudian tanda-tanda dehidrasi. Ada bibir dan mulut kering, mata cekung, turgor kulit berkurang, anak tampak lemas atau sangat mengantuk, buang air kecil jarang, atau urin berwarna gelap, tidak ada air mata saat menangis, detak jantung dan pernapasan meningkat. Perhatikan dengan baik ya Bu, informasi ini dapat membantu Ibu dan anak C untuk dapat memahami dan mengidentifikasi tanda-tanda terkait dehidrasi, sehingga dapat segera mengambil tindakan yang tepat ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan cara pembuatan larutan oralit ya Bu. Nah, sebelum melakukan cara pembuatan oralit, kita perlu menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang diperlukan ada gelas atau wadah, kemudian sendok, air matang 200 ml ya Bu, kemudian 1 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok makan garam tabur. Baik, sekarang saya akan memperagakan dulu bagaimana cara pembuatan oralitnya ya Bu. Yang pertama, kita harus menyiapkan 200 ml air dalam wadah. Kemudian kita harus masukkan 1 sendok gula ya Bu. Kemudian 1/4 saja garam tabur. Kemudian kita aduk hingga larut. Nah, jika sudah larut seperti ini, maka larutan oralit siap untuk digunakan. Baik, sekarang Ibu coba ya mempraktikkan cara pembuatan larutan oralit. Monggo. Masukkan terlebih dahulu 1 sendok makan ya Bu. Nah, kemudian 1/4 garam tabur. Ya. Kemudian aduk ya Bu hingga larut. Nah, bagus. Sekarang Ibu sudah bisa membuat larutan oralit sendiri di rumah. Larutan ini bisa digunakan sebagai pertolongan pertama saat anak Ibu terkena diare ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara pemberian larutan oralit dan kapan waktu yang tepat harus ke dokter. Cara pemberian larutan oralit yang pertama, berikan larutan oralit sedikit-sedikit namun sering, misalnya 1-2 sendok makan setiap 5 menit. Yang kedua, untuk anak yang lebih kecil bisa diberikan dengan sendok atau menggunakan pipet. Hindari memberikan dalam jumlah besar sekaligus untuk mencegah muntah. Dan yang keempat, lanjutkan pemberian larutan oralit hingga tanda-tanda dehidrasi berkurang dan anak mulai merasa lebih baik. Dengan melakukan pemberian larutan oralit secara benar dan rutin kepada anak saat diare, dapat mencegah dehidrasi ya Bu, dan dapat mempercepat pemulihan.
Namun, jika kondisi anak malah tambah buruk atau menunjukkan tanda-tanda yang serius seperti yang saya sebutkan, maka jangan sungkan dan segera hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kesadaran dan tindakan yang cepat dari orang tua sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan anak. Nah, berikut waktu yang tepat kapan sih harus ke dokter? Yaitu jika diare berlanjut lebih dari 24 jam. Kemudian jika terdapat darah atau lendir dalam tinja, jika anak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi berat seperti bibir sangat kering, tidak buang air kecil selama lebih dari 6 jam atau sangat lemas. Jika anak mengalami muntah terus-menerus dan tidak bisa minum atau makan, jika demam tinggi di atas 38,5 derajat Celcius ya Bu. Kemudian jika anak mengalami sakit perut yang parah atau perut membengkak. Selalu perhatikan kondisi anak ya Bu, dan segera konsultasi dokter jika ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Saya akan mengulang kembali beberapa poin-poin penting ya Bu. Berikan larutan Oralid sedikit namun sering ya Bu, misalnya 1-2 sendok makan setiap 5 menit. Kemudian tanda-tanda dehidrasi. Ada bibir dan mulut kering, kemudian mata cekung, turgor kulit berkurang, dan anak tampak lemas ya Bu. Jika diare lebih dari 24 jam, maka ibu bisa segera menghubungi dokter untuk mendapatkan penanganan terkait. Baik, sudah selesai ya Bu. Apakah ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ada Mbak. Apa sih penyebab diare Mbak? Penyebab diare sendiri bisa terjadi karena infeksi dari bakteri dan virus ya Bu. Penyebarannya bisa dari air yang sudah terkontaminasi atau dari makanan yang kurang terjaga kebersihannya. Baik, karena waktunya sudah hampir 30 menit, saya izin undur diri ya Bu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi ibu dan adik. Semoga diare anak C segera sembuh ya Bu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.